Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, dan tentunya dalam menjalankan tugas pada hari Minggu ini. Tepatnya hari ini tanggal 28 Mei 2023, Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait yang ramai menjadi perhatian publik. Rekan-rekan, pada konteks peristiwa ini tentunya kita lihat secara utuh, dan sebelumnya saya akan menyampaikan frame by frame, angle yang sama, kamera yang digunakan sama, ya, kemudian juga eksifnya juga sama, hanya yang membedakan adalah jam, karena jam merupakan alur tata urut yang bisa menggambarkan secara utuh. Jadi tidak lagi memenggal sehingga dapat membuat persepsi yang berbeda. Namun sejauh ini Polda Metro Jaya sudah konsisten dan komitmen dari awal terhadap kasus ini, dikawal oleh rekan-rekan sejak pertama. Pertanyaannya, mengapa frame ini sama dengan angle teman-teman miliki? Karena ini adalah produk teman-teman juga dari jurnalis yang dapat kita berikan akses sebagai wujud transparansi, sebagai wujud objektivitas, sebagai wujud sama-sama teman-teman tadi konsisten dan komitmen untuk melakukan kontrol sosial terhadap kasus ini, karena semangat penyidik Polda Metro Jaya sama semangatnya dengan khususnya keluarga korban, apalagi masyarakat, untuk mengungkap kasus ini. Baik, kita mulai. Ini sebelum MDS menggunakan borgol cable disk. Perlu saya sampaikan, ini adalah di ruang siaga penjagaan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, yang suasana situasi bisa saya jelaskan baru keluar dari sel tahanan. Tentu di dalam sel itu para tahanan tidak menggunakan borgol cable disk ataupun terkekang dalam fisiknya, tetapi batasannya pada ruangan sel. Ya, silakan kita buka. Ini rekan-rekan baru ketika keluar, ya. Lanjut. Dia sudah melihat kamera, tetapi tidak dengan serta-merta sesuai dengan frame satunya nanti berikutnya menggunakan. Artinya dia tidak karena tertangkap kamera kemudian menggunakan. Ya, lanjut. Pada posisi ini yang beredar durasi ini, ya, silakan. Cukup? Lanjut? Dilanjutkan terus. Jadi frame by frame, jadi frame-nya banyak, ya, rekan-rekan, banyak, sangat banyak frame. Namun ini terkait dengan kasus di sini. Di play, silakan. Sehingga rekan-rekan akan bisa menggambarkan, melihat ini secara utuh, ya. Oke, play lagi frame berikutnya. Ini pada konteks situasi yang dipertanyakan oleh rekan-rekan. Masih di dalam ruangan, nanti kita lihat. Oke, sudah menggunakan cable disk. Lanjut. Ini sudah dengan penyidik, ya, ada penyidik, artinya di bawah pengawasan Direktorat Ahli dan penyidik masih di dalam ruang siaga
sel piket Direktorat Tahti. Lanjut. Kita lihat pada frame selanjutnya ini ketika diwawancara. Lanjut. Saya akan menyampaikan ketika akan keluar. Ya, ini. Oke, silakan. Rekan-rekan bisa lihat pada frame ini. Ini gambaran secara utuh apa yang ada di dalam ruangan ini. Nah, ini adalah masuk ruang Tahti. Nah, ini sel. Nah, ini piket. Ini belum keluar dari area Direktorat Tahti, ya. Jadi secara umum ketika menunggu adanya penyerahan pengurusan ini masih di situ. Nanti akan saya jelaskan konteks peristiwanya saat ini setelah frame. Lanjut. Ketika keluar sudah sesuai SOP dengan menggunakan baju orange dan menggunakan kabel tis yang kemudian dibawa oleh penyidik karena sudah penyerahan. Lanjut. Dalam rangka untuk kegiatan bagas nanti akan saya jelaskan. Cukup ya? Baik, rekan-rekan media yang berbahagia, konteks peristiwa ya, adalah kondisi suatu keadaan memang terjadi secara nyata dan bersifat mutlak dan absolut. Konteks ini sesuai dengan konteks peristiwanya, maka kita samakan dulu. Dalam perkara ini konteks peristiwa tersangka MDS menggunakan kabel tis sendiri. Ya. Namun secara utuhnya tadi rekan-rekan sudah bisa melihat. Ya. Perlu kami jelaskan, peristiwa tersebut pada faktanya masih bertempat dalam kawasan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tepatnya pada ruang administratif dan piket siaga pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukulnya adalah pukul, saya gunakan waktu yang tepat pada video sesuai dengan FX yang digunakan teman kita jurnalis saat mengambil, yaitu pukul 13.34 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa itu terjadi di bawah pengawasan penyidik dan anggota Direktorat Tahanan dan Barang Bukti seperti terlihat dalam frame tersebut pada saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka MDS dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun MDS terlihat pada frame salah satunya ya, tiba-tiba dengan sendirinya menggunakan kabel tis. Ya. Peristiwa ini kemudian berlanjut sesuai SOP yang mana tersangka harus secara rasional kita berpikir, tersangka harus menggunakan baju tahanan oleh penyidik. Maka apabila kabel tis di tangan tersangka yang tadi tidak terbuka atau dibukakan oleh penyidik, maka sulit untuk menggunakan kaos tahanan karena sudah sesuai SOP harus menggunakan tahanan ketika keluar dari ruangan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Tentunya baju tahanan dipakaikan oleh penyidik, ya, dan juga kabel tis tersebut. Kemudian fakta pasca pengurusan administrasi telah selesai. Jadi setelah pengurusan administrasi selesai, pengurusan penyerahan tanggung jawab dari Direktorat Tahti, Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik. Penyidik secara SOP kemudian baru selanjutnya dapat membawa tersangka keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke gedung BID atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya. Jadi peristiwa ini dalam rangka suatu peristiwa untuk dilakukan tahapan wajib tes kesehatan akhir, ya, tes kesehatan akhir sebelum dilakukan pelimpahan tahap kedua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh penyidik. Jadi pada dasarnya sesuai aturan, ya, siapapun dalam penanganan tahanan
diberlakukan prinsip equality before the law, ya. Atau tiap warga negara harus diberlakukan sama di hadapan hukum. Maka kami tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada perlakuan apapun ataupun khusus terhadap siapapun, termasuk MDS. Dalam hal ini, mari kita sama-sama melihat sebuah peristiwa ataupun kejadian harus secara utuh, ya, sehingga ini harapannya tidak menjadikan persepsi yang berbeda. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang menjadi perhatian publik, dan tentunya sejak awal kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu melakukan kontrol sosial khususnya terhadap penanganan kasus ini. Semangat penyidik, semangat yang sama dengan harapan khususnya adalah keluarga korban untuk bagaimana dari mulai mengungkap sampai dengan memproses, dan kemudian saat ini sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka sudah dilimpahkan pada tahap kedua, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Itu rekan-rekan yang saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, kami persilakan.